Ibu Ati Kartika SPD MPD sebagai dosen mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia. Di sini saya Tirta Ana tentunya dengan NPM 231303438 sebagai pemateri pertama, dan saya tidak sendiri, tentunya ditemani oleh rekan saya. Saya Siva Uli Azizia, NPM 2313040 pemateri kedua. Saya Gusti Ayu Prastwi Putri dengan NPM 231303441 sebagai pemateri terakhir dan kesimpulan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang jenis-jenis paragraf. Selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia yaitu Ibu Ati Kartika SPD MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang jenis-jenis paragraf. Ya, kami akan membahas tentang latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang paragraf. Dalam sebuah teks, paragraf menjadi komponen utama karena paragraf memiliki pokok pikiran pertama yang biasanya terletak di awal, di tengah, maupun di akhir. Paragraf menjadi komponen yang sangat penting karena paragraf memiliki komponen yang kompleks, yaitu kohesi dan koherensi, sehingganya dapat menjadikan kalimat tersebut menjadi padu atau utuh. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Di sini kami akan membahas 6 rumusan masalah. Yang pertama yaitu pengertian paragraf, yang kedua jenis-jenis paragraf, yang ketiga yaitu unsur-unsur paragraf, yang keempat pola pengembangan paragraf, yang kelima syarat menjadi paragraf, dan yang keenam yaitu fungsi dari paragraf itu sendiri. Baik, yang pertama pengertian paragraf. Paragraf sering disebut juga alenia atau gagasan utama, merupakan sekumpulan kalimat yang merupakan pengembangan atau ilustrasi dari sebuah pikiran atau gagasan menjadi suatu kalimat yang padu dan utuh. Paragraf atau alenia adalah sebuah pikiran yang maksudnya yaitu penulis ingin menyampaikan sesuatu kepada pembaca melalui paragraf tersebut atau pokok pikiran tersebut. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa paragraf itu bisa letaknya di awal, di tengah, maupun di akhir. Nah, di sini mari kita membahas tentang jenis-jenis paragraf. Yang pertama yaitu paragraf. Jenis paragraf berdasarkan kalimat utama. Jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif merupakan paragraf yang letaknya di awal kalimat. Yang selanjutnya yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif ini letaknya di akhir kalimat atau di terakhir kalimat. Kemudian yang ketiga ada paragraf deduktif dan induktif. Letaknya ini ada 2. Yang pertama yaitu di awal kalimat yang biasanya disebut deduktif. Yang terakhir itu ada letaknya di akhir kalimat. Dalam satu kalimat ini ada 2 paragraf, di akhir dan di awal. Maka dari itu kalimat ini disebut memiliki paragraf deduktif dan induktif. Yang keempat yaitu paragraf interaktif. Paragraf interaktif ini letak pokok pikiran utamanya ada di bagian tengahnya. Selanjutnya yaitu jenis paragraf berdasarkan tujuan. Yang pertama yaitu ada 4 juga seperti yang tadi. Yang pertama yaitu paragraf naratif. Paragraf naratif ini berfungsi untuk menceritakan atau menerangkan suatu peristiwa atau lain sebagainya. Yang kedua yaitu paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif ini berfungsi untuk mendeskripsikan sesuatu. Yang ketiga ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi ini berfungsi untuk menerangkan sesuatu, sebenarnya hampir sama dengan paragraf deskriptif. Cuman ada beberapa komponen yang membedakan antara kedua paragraf tersebut. Yang keempat ada paragraf argumentasi, atau biasanya paragraf ini digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengarnya. Selanjutnya yaitu ada jenis paragraf berdasarkan isi. Jenis paragraf berdasarkan isi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu paragraf informatif. Nah, paragraf informatif ini bertujuan untuk memberikan informasi atau pengetahuan kepada pembaca atau pendengarnya. Kemudian yang kedua yaitu paragraf persuasif. Seperti kita tahu bahwasanya persuasif adalah ajakan atau bujukan. Jadi paragraf ini berfungsi untuk memberikan ajakan atau bujukan kepada pendengar maupun pembacanya. Yang ketiga yaitu paragraf argumentatif. Paragraf argumentatif ini biasanya berfungsi untuk memberikan argumen atau alasan dari penulis kepada pembaca maupun pendengarnya.
Mungkin sekian penjelasan dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu unsur-unsur paragraf. Di sini saya sebagai pemateri kedua ingin menjelaskan unsur-unsur dan pola mengenai paragraf. Nah, unsur dari paragraf itu ada 4, yaitu gagasan utama, yang kedua kalimat utama, yang ketiga kalimat penjelas, yang keempat konjungsi. Gagasan utama adalah ide dari seorang penulis yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, sedangkan kalimat utama adalah kalimat utama yang ditulis oleh penulis, dan yang ketiga adalah kalimat penjelas, kalimat yang menjelaskan atau yang mempertegas dari ide seorang penulis. Dan yang keempat adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung dari sebuah kalimat. Nah, pola dari paragraf adalah yang pertama deskriptif, yaitu sesuatu yang Nah, pola dari pengembangan paragraf adalah yang pertama, pengembangan lewat deskriptif, yaitu pengembangan dengan menggunakan penggambaran atau ilustrasi atau penggambaran dan menceritakan apa ide pokok dari paragraf tersebut. Nah, yang kedua, pengembangan lewat ilustrasi, yaitu menjelaskan dan mengilustrasikan paragraf tersebut. Nah, yang ketiga adalah pengembangan lewat pemberian. Nah, pengembangan lewat pemberian adalah pengembangan yang di dalamnya terdapat sebuah contoh. Dan yang terakhir adalah pengembangan lewat definisi. Pengembangan lewat definisi adalah pengembangan dengan mendefinisikan secara detail apa yang ditulis oleh penulis di dalam paragraf tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang syarat-syarat dalam paragraf. Nah, jadi untuk membuat paragraf yang baik dan benar, tentunya diperlukan beberapa syarat untuk penyusun paragraf tersebut sesuai dengan kaidah kebahasaan. Nah, untuk syarat-syarat dalam paragraf tersendiri itu terdapat 3, yaitu kesatuan, kepaduan, dan urutan. Untuk syarat yang pertama adalah kesatuan atau disebut dengan unity. Nah, setiap paragraf itu umumnya hanya mengandung satu pokok pikiran yang diwujudkan dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama yang diletakkan di awal paragraf itu biasa disebut dengan paragraf deduktif, sedangkan kalimat utama yang diletakkan di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Untuk syarat yang kedua adalah kepaduan atau disebut dengan coherence. Kepaduan paragraf itu dapat terlihat melalui penyusunan kalimat secara logis dan melalui kata-kata penghubung antar kalimat. Urutan yang logis ini akan terlihat dalam susunan kalimat-kalimat dalam paragraf itu. Jadi, paragraf dikatakan lengkap apabila dibangun atas beberapa kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan pada kalimat topik. Paragraf dikatakan tidak lengkap apabila hanya dikembangkan dan diperluas dengan pengulangan-pengulangan, atau kurang memiliki kalimat penjelas yang memadai. Dengan demikian, paragraf yang mengandung unsur kelengkapan itu selalu dibangun atas beberapa kalimat, bukan hanya 1 atau 2 kata saja. Dan yang terakhir adalah syarat ketiga, yaitu urutan, atau disebut dengan orderly. Urutan ini berhubungan dengan kalimat-kalimat yang membangun paragraf hendaknya memiliki urutan-urutan ide secara logis. Nah, syarat ini mirip dengan kepaduan, hanya saja pada urutan, kalimat yang membangun paragraf hendaknya itu memiliki keruntunan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dalam paragraf. Nah, penulisan paragraf sendiri itu memiliki beberapa fungsi. Menurut Wianto, pada tahun 2011, fungsi paragraf itu dapat dilihat dari sudut penulis dan pembaca. Yang pertama, dari sudut pandang penulis. Nah, paragraf bagi para penulis itu menjadi wadah untuk mengungkapkan sebuah pikiran penulis. Pikiran penulis disampaikan secara bertahap, yaitu setiap pokok pikiran ditulis dalam sebuah paragraf. Bila berpindah ke pokok pikiran lain, penulis menyampaikan melalui paragraf baru. Penulis juga dapat menyampaikan buah pikirannya secara teratur dan runtut.
Dengan wadah berupa paragraf-paragraf itu, penulis dapat memisahkan tiap-tiap unit pikirannya dan tidak akan campur aduk dengan unik pikirannya yang lain. Jadi, penulis dapat berhenti sejenak pada akhir paragraf, lalu dapat melanjutkan menulis pokok pikiran selanjutnya. Dalam keseluruhan tulisan atau karangan, paragraf dapat dimanfaatkan sebagai pengantar, transisi, atau kesimpulan. Sedangkan dari sudut pembaca, paragraf itu memiliki fungsinya tersendiri, yaitu di mana pembaca dapat menangkap pokok pikiran penulis dengan mudah, seperti memudahkan pembaca menikmati tulisan. Lalu, lambat laun pembaca dapat menghabiskan tulisan dalam satu buku. Pembaca juga dapat mengikuti alur pikiran penulis terhadap apa yang dibacanya. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Jadi, dari materi paragraf ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman tentang jenis-jenis paragraf itu penting untuk dikuasai oleh setiap orang, terutama bagi mereka yang sering menulis atau membaca karya tulis. Karena menguasai jenis-jenis paragraf ini akan membantu penulis dalam menyampaikan informasi atau gagasan dengan jelas, terstruktur, atau efektif. Demikian pula bagi para pembaca yang memahami jenis-jenis paragraf akan lebih mudah memahami isi suatu dari bacaan. Selain memahami jenis-jenis paragraf, penting juga untuk memperhatikan kohesi dan koherensi dalam penulisan. Kohesi sendiri itu berkaitan dengan hubungan antar kalimat dalam paragraf, sedangkan koherensi berkaitan dengan kesatuan makna atau logika paragraf. Jadi, dengan menerapkan kohesi dan koherensi, penulis dapat menghasilkan paragraf yang tidak hanya informatif, tetapi juga logis dan mudah dipahami. Jadi, dengan menguasai dan menerapkan jenis-jenis paragraf, kohesi, dan koherensi, maka akan meningkatkan keterampilan kita dalam menulis dan membaca. Hal ini juga akan membuat kita menjadi komunikator yang lebih efektif dan dapat memahami berbagai macam bacaan dengan lebih baik. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.